Cerita dimulai dengan berita yang menggemparkan dunia. NASA secara resmi menyampaikan kabar bahwa kehidupan di bumi berada di ambang kehancuran. Dalam waktu 20 hari, sebuah meteor raksasa akan menabrak bumi. Para ilmuwan mengatakan jika meteor itu ditemukan lebih awal, kemungkinan kiamat ini tak akan pernah terjadi. Pada jam 4 sore, NASA meluncurkan misil canggih dengan harapan mampu menghancurkan meteor itu menjadi serpihan kecil yang tidak membahayakan. Kini, umat manusia hanya bisa menunggu, berdoa, dan berharap misi terakhir ini berhasil. Namun sayangnya, NASA gagal dan meteor itu terus mendekat dengan kecepatan tinggi. Pemerintah di seluruh dunia akhirnya mengumumkan deklarasi untuk mengakui bahwa bumi akan segera berakhir. Di Korea Selatan, pemerintah mengambil langkah unik. Mereka memutuskan untuk menampilkan hitungan mundur. Tujuannya adalah agar setiap orang bisa memanfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik mungkin. Enggak seperti di film kiamat biasanya, yang menampilkan kerusuhan atau kekacauan. Tapi sebaliknya, di film ini, semua manusia menjalani hari-hari terakhir mereka dengan kebahagiaan sederhana. Namun, enggak semua orang memiliki momen indah itu. Siapa dia? Dia adalah Namwoo, seorang pria muda yang hidup sendirian, merasakan kehampaan yang semakin menyesakkan. Namwoo termasuk orang yang introvert, tapi dia memiliki cita-cita menjadi polisi. Setelah cita-citanya tercapai, dia hidup sendiri di sebuah apartemen kecil. Tidak ada teman, apalagi seorang kekasih yang mengisi hari-harinya. Selama ini, Namwoo sering merasa ada yang janggal dengan ingatannya. Dia nggak bisa mengingat masa lalunya. Yang dia ingat hanyalah rutinitasnya, mulai dari sekolah, belajar, hingga akhirnya menjadi polisi. Namun rasa kosong itu terus menghantui pikirannya, terutama sekarang yang tiba-tiba dunia berada di ambang kehancuran. Pagi harinya Namwoo bersiap berangkat ke kantor. Setibanya di sana, dia melihat daftar buronan yang ada di papan. Namun, dia teringat bahwa dunia akan segera berakhir dan merasa bahwa semua itu tak penting lagi. Saat duduk di pinggir jalan, Namwoo merasa seperti pernah melihat apa yang pernah dia lihat sebelumnya. 이럴 줄 알았으면 내 마음대로 살걸. 요즘 갈수록 어디서 본 것 같은 풍경들이 자주 보인다. 여장한 할아버지? Saat kembali ke kantor, Namwoo melihat video. Seorang pria mengaku memiliki kekuatan super dan menunjukkan kemampuannya mengeluarkan api dari tangannya. Pria itu mengajak siapapun yang memiliki kekuatan seperti dirinya dan bersatu demi menyelamatkan bumi. Tak lama setelah itu, seniornya menawarkan agar Namwoo berhenti bekerja jika merasa terlalu beban, karena semua polisi hanya tersisa mereka berdua. Namun, Namwoo menolaknya dan pergi berpatroli sekali lagi. 야, 나 어른이나 사방에서 난리네. Saat berpatroli, Namwoo melihat sebuah bendera. Bendera itu sepertinya pernah dia lihat sebelumnya, tapi dia tidak bisa mengingat di mana. Kemudian, Namwoo melihat seorang gadis yang tiba-tiba memanjat tembok. Namwoo melihat gadis itu, merasa seolah-olah dia juga sudah pernah melihatnya. Ternyata, gadis itu mirip dengan wajah yang ada di daftar buronan. Dia bernama Haewa, gadis cantik berusia 18 tahun yang dituduh melakukan pencurian. Dan Namwoo menangkapnya. 이 여자 뭐지? 이 여자도 어디서 봤는데? 내가 아는 사람인가? 깜짝아. 맞다. 깜짝아. Setibanya di kantor, dia memeriksa kembali daftar buronan yang ada. Namun, kenyataannya berbeda. Nama gadis itu tidak ada dalam daftar buronan. Haewa yang melihat kebingungan Namwoo mencoba menjelaskan. Dia mengatakan bahwa rumah yang dia panjat adalah milik temannya yang memiliki kekuatan super. Namun, orang itu sedang tidak ada di rumah. Haewa kemudian menjelaskan lagi bahwa tujuannya bukan untuk mencuri, tapi untuk mengumpulkan manusia super yang dia yakini bisa menyelamatkan dunia. Menurutnya, itu jauh lebih berarti daripada hanya berdiam diri dan menunggu kematian. 아는 사람 집이라고요. 그 집주인하고는 연락해봤어요? 그 집에 사시는 선생님이 초능력자세요. 빨리 그분 도움을 받아야 돼요. Pada akhirnya atasan Namwoo memberi tugas kepadanya untuk mengantar Haewa menemui manusia super. Tapi mereka harus pergi ke tempat yang cukup jauh dari kota. Selama hidupnya Namwoo nggak pernah berduaan dengan wanita. Apalagi gadis berusia 18 tahun ini memiliki wajah yang sangat cantik. Sehingga Namwoo merasa grogi saat berusaha untuk akrab dengan Haewa. 저기... 오해해서 죄송합니다. 제가 경찰이 된 지 얼마 안 돼가지고 아직 조금 서투르고 조금 Kemudian mereka berhenti mengisi bahan bakar dan dia menawarkan snack, tapi Haewa tertidur. Namwoo keluar dan menutup pintu dengan hati-hati. Dia nggak mau gadis secantik itu bangun dari tidurnya.
Di dalam toko, Nambu melihat berita lagi di mana orang yang memiliki kekuatan super banyak bermunculan. Bahkan sebuah organisasi merekrut mereka untuk membantu NASA menyelamatkan bumi. Setelah kembali ke mobil, dia kehilangan Hewa. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari arah toilet. Hewa terlihat panik dan Nambu segera menyiapkan pistolnya. Ketika pintu toilet bergerak dengan sendirinya, Hewa menarik Nambu untuk segera pergi dari sana. Hewa mengatakan bahwa dia merasakan kehadiran seseorang yang memiliki kekuatan super tapi tak terlihat. 화장실에 누가 분명히 있었어요. 손목에 피는. Perjalanan Nambu dan Hewa membawa mereka melewati hamparan pedesaan yang sangat sepi. Nambu mengira tujuan telah sampai, tapi ternyata mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, yang semakin membuat Nambu merasa kesulitan. Sepatu sempit yang dikenakannya mulai menambah rasa sakit di kakinya. Saat mengobati kakinya, Nambu bertanya, siapa orang yang sedang Hewa cari? Hewa menjelaskan bahwa manusia super yang mereka tuju memiliki kemampuan untuk mendeteksi kekuatan orang lain. Dia juga menjelaskan bahwa manusia super terbagi menjadi dua kategori, yaitu mereka yang sadar dengan kekuatannya dan mereka yang belum menyadari memiliki kekuatan super. Jadi, Hewa merasa perlu mencari orang ini untuk membantu mencari mereka yang tidak tahu memiliki kekuatan super, dengan harapan bisa mengumpulkan lebih banyak manusia super yang bisa menjadi harapan untuk menyelamatkan dunia. 자, 같이 가요. 이제 거의 다 왔어요. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah yang berada di puncak gunung. Namun orang yang mereka cari tak ada di sana. Hewa menemukan beberapa persediaan makanan yang masih segar di rumah itu. Ini menunjukkan bahwa orang yang mereka cari mungkin baru saja pergi. Dia menjelaskan bahwa pemilik rumah itu adalah Ibu Yang. Dia berada di puncak ini hanya untuk melatih kekuatannya. Hewa meyakini bahwa Ibu Yang akan segera kembali. Namun, awalnya berniat untuk melanjutkan perjalanan. Namun Hewa menyarankannya untuk menginap karena hari sudah mulai gelap. Pada malam harinya, Nambu terlelap dalam mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, dia duduk di samping Hewa dan berkata bahwa mereka tak akan pernah bertemu lagi. Air matanya mengalir saat dia berbicara tentang indahnya langit pada hari akhir, seolah mengisyaratkan sesuatu yang tidak bisa dia ubah. Ketika Nambu terbangun di pagi hari, perasaan aneh itu masih menghantuinya. Dia pun melihat TV dan melihat berita yang mengejutkan, di mana NASA sedang bekerja sama dengan manusia super untuk meluncurkan misil terbaru mereka. Mereka berencana menggabungkan kekuatan super yang melawan hukum fisika dengan teknologi canggih NASA. Kemudian, Hewa memberikan pakaian bekas untuk Nambu dan memberikan pesan bahwa seragam polisinya sedang ia cuci karena Nambu ingin melanjutkan perjalanan ke kota. Hewa berkata, jika kiamat tidak terjadi, seragam polisi yang masih basah akan dia kembalikan. Dia juga berkata akan tetap menunggu Ibu Yang di tempat itu sampai kapanpun. Saat Hewa mengatakan mereka mungkin tidak akan bertemu lagi, Nambu terdiam. Entah kenapa, kata-kata itu terasa seperti sesuatu yang pernah dia alami, meskipun dia tidak ingat kapan hal itu terjadi. Akhirnya, Nambu memutuskan untuk kembali ke kota, meninggalkan Hewa sendirian di puncak. Namun, di tengah perjalanan dia berhenti, pikiran dan perasaannya campur aduk. Saat itu, Nambu mulai menyadari bahwa dia sebenarnya mencintai Hewa. Tanpa pikir panjang, Nambu berbalik arah dan kembali ke puncak. Namun saat tiba, dia merasa gugup dan ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Alih-alih berkata jujur, Nambu mulai mencari-cari alasan untuk tetap tinggal di sana, berharap bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama Hewa. Saat mereka ngobrol, Hewa mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan. Dia juga memiliki kekuatan super, sesuatu yang baru disadari setelah Ibu Yang membuka matanya tentang kemampuannya. Namun, meskipun Hewa memiliki kekuatan yang luar biasa, dia merasa malu dengan kekuatan itu. Bagi Hewa, kemampuannya terasa tidak berguna. Kekuatan yang dia miliki adalah membuat orang yang dia cintai tidak bisa melupakannya. Kekuatan yang dimiliki Hewa ternyata membawa dampak yang lebih dalam dari apa yang dia sadari. Kekuatan itu membuat sang ibu menderita penyakit Alzheimer. Ia merasa kekuatan itu hanya membawa kesedihan dan tidak memberi manfaat apapun. Tak lama setelah itu, Ibu Yang akhirnya muncul. Hewa langsung mengajaknya untuk mencari orang-orang super lainnya. Tapi Ibu Yang mengatakan bahwa mereka sudah terlambat. Meteor yang akan menghancurkan bumi bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan. Berita di TV melaporkan bahwa pecahan meteor akan memasuki atmosfer bumi malam itu juga. Dan siaran TV pun mulai terganggu hingga akhirnya semuanya hilang. Karena tak ada yang bisa dilakukan lagi, Ibu Yang mencoba menggunakan kekuatannya untuk menerawang Nambu. Ia terkejut ketika menyadari sesuatu. Nambu ternyata juga memiliki kekuatan super. Ibu Yang menjelaskan bahwa kekuatan Nambu membuatnya bisa kembali ke masa lalu jika dia meninggal dalam kecelakaan.
Itu berarti Nambu tak akan pernah mati oleh bencana meteor, melainkan terjebak dalam lingkaran waktu yang terus berulang. Setiap kejadian yang dialami Nambu terasa seperti deja vu, karena dia sudah mengulanginya berkali-kali tanpa bisa mengingatnya. Dia hanya mengingat tahun 2016 saat dia mulai studi di kepolisian. Ibu yang menegaskan bahwa Nambu memiliki kesempatan untuk menyelamatkan dunia. Dengan kembali ke masa lalu, dia bisa memperingatkan orang-orang tentang bencana yang akan datang. Jika manusia menemukan komet lebih awal, mereka mungkin bisa mencegahnya. Namun, untuk itu, Nambu harus bisa mengingat semua kejadian yang telah dia alami dalam lingkaran waktu ini, agar bisa mengubah takdir dan menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Mendengar hal ini, Hewa merasa seolah takdir membawanya pada kenyataan pahit yang harus diterimanya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, dia tahu cara agar Nambu mengingat masa lalu. Dia harus bisa mencintainya, walaupun bingung dan tak tahu bagaimana caranya. Hewa berusaha mencintai Nambu sepenuh hati. Namun atmosfer bumi semakin terasa aneh akibat meteor yang semakin mendekat. Dengan rasa cemas, Nambu akhirnya mengungkapkan bahwa dia sudah menyukai Hewa sejak pertama kali mereka bertemu. Namun, dia juga sadar bahwa perasaan cinta tidak bisa dipaksakan begitu saja. Mendengar hal itu, Hewa menangis dan meminta maaf. Dengan air mata yang mengalir, dia berkata bahwa meskipun dia sudah berusaha, dia belum bisa mencintai Nambu dalam waktu yang begitu singkat. Keduanya menyadari bahwa mereka mungkin sudah berada di ujung perjalanan, dan akhir dari segalanya semakin dekat. Setelah dunia hancur, waktu kembali berputar ke tahun 2016. Nambu terbangun di apartemen kecilnya, tanpa ingatan apapun tentang apa yang sudah terjadi. Seperti biasa, lingkaran waktu itu menghapus semua kenangan dari kehidupannya sebelumnya. Saat keluar untuk mengambil minum, dia bertemu Hewa yang tinggal di apartemen yang sama. Namun, Nambu tidak mengenalnya sama sekali. Dan ini menandakan bahwa Hewa tidak pernah mencintai Nambu. Jika dia mencintai Nambu, maka kekuatan super itu akan mengingatkan Nambu pada masa lalunya. Namun, ada satu harapan kecil yang tersisa. Mungkin di suatu saat nanti, keajaiban akan datang dan mengubah segalanya. Keajaiban yang mungkin membuat Hewa mencintai Nambu, memberi kesempatan bagi mereka untuk saling mencintai. Meskipun harapan itu terasa begitu tipis dan sulit diraih. Pada akhirnya, film pun berakhir. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari film ini mengingatkan kita betapa berharganya waktu yang kita miliki. Di tengah ketidakpastian, apa yang akan kamu lakukan untuk membuat hidupmu lebih berarti? Kalau kamu berada di posisi Nambu, apakah kamu akan berjuang atau pasrah dengan keadaan? Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di alur cerita film berikut.